Grade 6 students, how are you today? Iya, kita berjumpa lagi tentunya masih tentang topik about natural resources. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana human activity affect our environment, and then kita akan membahas mengenai cara-cara atau upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan, ya. You can open your textbook from page 44, ya. Nah, untuk ini, pembahasan ini Miss juga akan menjelaskan melalui slide-nya. Jadi boleh fokus ke slide yang akan Miss jelaskan. Oke, our topic today masih mengenai environment, tapi kita fokus kepada dua hal hari ini. Yang pertama yaitu human impact on environment. You can see the picture. Pasti sudah tahu ini arahnya kemana, ya. Nah, yang pertama, kenapa sebenarnya human activities affect our environment? Yang pertama tentu saja human use many resource, ya, karena kita tahu sumber daya alam itu kan diciptakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ya. Nah, kita sebagai manusia ini kadang dengan sifat kurang puas, jadi terlalu banyak yang kita gunakan, sedangkan untuk melestarikannya kita nggak mau. Nah, jadi ini bisa menjadi merusak lingkungan kita. Yang kedua, pollution endangers our biodiversity, ya. Seperti kita tahu biodiversity itu adalah ini number and variety of life form. Jadi biodiversitas itu adalah kekayaan dari ekosistem kita. Jadi, polusi yang disebabkan oleh manusia ini menyerang kekayaan alam kita itu, ya. Kemudian yang ketiga, habitat loss endangers biodiversity, ya. Jadi dengan manusia merusak lingkungan, sangat banyak makhluk hidup, terutama hewan dan tumbuhan yang kekurangan habitatnya atau kehilangan habitatnya. Ya, kita akan cek one by one. Nah, sebenarnya di sini how are human affecting our environment. Yang pertama itu human overpopulation. Semakin tahun semakin bertambah. Tetapi tahun ini sepertinya ada penurunan populasi manusia karena pandemi yang sangat besar, ya. Nah, yang kedua ada deforestation, loss of biodiversity, tadi sudah bilang. Kemudian penggunaan pestisida, and biomagnification, dan juga poor air and water quality, kualitas air dan udara yang sangat tidak bagus. Kemudian loss of natural resources and ozone depletion. Nah, karena di buku kita pada halaman 44 hanya membahas beberapa, jadi disesuaikan dengan textbook kita supaya kalian tidak terlalu jauh kemana-mana, ya. Nah, yang pertama itu mengenai fossil fuels, ya. Jadi fossil fuels ini jadi ini tentang pengambilan minyak bumi, contohnya yaitu bahan bakar. Ini pengambilan minyak bumi. Yang kedua tentang pengambilan bahan tambang, material. Ini pengambilan biji besi. Lihat saja dia menggunakan alat yang sangat besar dan nah, kenapa sebenarnya ini merusak lingkungan? Yang kita tahu bahan tambang ini, misalnya seperti batu bara itu terdapat di hutan, ya. Jadi otomatis ketika mereka mengambil batu bara ini, mereka harus menggali. Nah, hutan itu harus ditebang dulu, kemudian digali. Nah, hutan itu kan yang kita tahu paru-paru dunia. Jadi kalau misalnya hutan semakin lama semakin habis untuk barang tambang ini, nah otomatis itu sudah merusak lingkungan. Dari mana lagi oksigen yang kita peroleh? Next, yang kemudian deforestation. Ini tadi yang Miss bilang, kalau kerusakan lingkungan itu menghilangkan habitat, ya. Lihat ini contohnya bagi beberapa orang hutan, yaitu sangat merusak. Jadi mereka tinggal di mana? Belum lagi hewan liar. Hewan tidak semua bisa dikandangkan, nak. Jadi dengan kamu mengandangkan hewan, sebenarnya itu sudah menghukum mereka. Mana ada sih makhluk hidup yang mau hidup terkurung? Sama seperti kamu, dikurung di kamar. Satu harian pun pasti tidak tahan, ya. Jadi kita harus menjaga dan menghargai habitat semua makhluk hidup. Kemudian pollution. Nah, pollution itu dari mana? Bisa dari asap pabrik, bisa dari asap motor. Kemudian, ini yang paling penting, littering ini. Pembuangan sampah, jangankan di sungai, jangankan di laut, kita saja masih sering membuang sampah dari mobil ke jalan. Atau membuang sampah dari lingkungan rumah kita ke sungai, kan dekat sungai, Miss. Ini sangat besar efeknya kepada lingkungan, ya. Jadi mulai dari hal-hal kecil saja. Seperti yang kita tahu, sebenarnya sampah ini terbagi menjadi dua. Nah, ini dia. Human activities produce a lot of waste. Banyak sekali sampah
yang dibuang ke lingkungan ya. Jadi sampah ini dapat mencemari udara, air dan juga tanah ya. Jadi bukan pencemaran udara aja yang ada, pencemaran tanah dan air juga ada. Bahkan pencemaran suara ada. Jadi pencemaran suara dengan mana? Misalnya knalpotnya terlalu bising ya. Nah itu. Jadi sampah ini juga terbagi dua. Ada yang sampah organik, ada yang sampah anorganik. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada yang tidak bisa didaur ulang. Nah untuk itu kita akan lanjut ke how protect our environment. Bagaimana upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan. Nah, yang pertama itu ada good management ya. Jadi managing our utilities, terus monitoring perkembangannya, menggunakan sumber energi yang bisa didaur. Misalnya kita menggunakan sumber cahaya dari matahari sebagai penerang ya. Jadi ada manajemen yang bagus ya. Kalau misalnya masih terang ya jangan hidupkan lampu. Kemudian yang kedua responsible behavior, tingkah laku yang positif ya, yang bertanggung jawab atas lingkungan. Kemudian yang ketiga efficient building ya. Jadi pembangunan itu sebenarnya perlu diefisiensikan. Nggak semua bangunan harus tinggi-tinggi dan memakan lahan yang luas. Kemudian ini ada easy ways to improve our environment. Yang pertama, unplug your appliance. Kalau tidak digunakan, cabut colokannya. Itu sudah jelas. Yang kemudian kedua, recycle. Semua bahan yang masih bisa didaur ulang itu mohon didaur ulang ya. Seperti misalnya botol minuman mineral, kalian bisa daur ulang menjadi tempat pensil atau what else. I believe you already know ya. Kemudian yang ketiga, think smart eating ya. Jadi kalian bisa baca. Kemudian, nah ini easy change you can do today. Ini hal-hal yang bisa kalian lakukan hari ini untuk menjaga lingkungan kita. Yang pertama recycle, itu mulai dari bahan atau kegiatan yang sederhana saja. Yang kedua menanam tanaman. Tidak sulit menanam tumbuhan ya, ini tidak sulit. Kemudian ini memilih minuman yang botolnya bisa didaur ulang. Kan ada sekarang beberapa air mineral dia yang botolnya bisa terdaur sendiri ya. Sedangkan yang kita tahu plastik itu sangat susah didaur. Jadi pintar-pintarlah memilih minuman mineral kamu, atau bila perlu hanya membawa satu botol minum yang bisa diisi ulang gitu ya. Kemudian nah ini menghemat penggunaan energi listrik. Kemudian nah ini penggunaan baterai ya. Baterai juga termasuk bahan bakar, itu juga harus dihemat semuanya. Membawa tas belanjaan ketika belanja. Ini hal yang sangat simpel sebenarnya. But you can remind your parents. Kalau kalian menemani orang tua ke pasar, bawalah tas belanjaan sendiri. Kenapa? Misalnya your parents beli tomat, beli cabai, beli bawang, sudah ada 3 plastik kan? Kalau kita masukkan ke dalam satu keranjang, jadi sangat mengurangi penggunaan plastik ya. Kemudian ini juga sampah. Dan yang terakhir sampah itu kalau di sana dia dipisahkan. Mana sampah organik, mana sampah anorganik, dan mana sampah yang plastik. Dengan begitu kita akan membantu petugas di TPA atau tempat pembuangan akhir untuk mendaur ulang sampah ini kembali. Iya, so thank you. Sekian pertemuan kita hari ini. I hope you can understand and